Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi memutar balik demokrasi yang dirintis sejak masa reformasi. PDIP sebenarnya turut menanggung dosa yang dibuat Jokowi. Tak hanya mendukung segala kebijakan dan tindakan mantan kadernya itu, tapi juga membiarkan dan turut menikmati keputusan sesat Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di rumah orang tua saya nih sekarang. Kita mau baca Tempo terbaru ya. Edisi 5-11 Agustus. Wah, ada orang mirip Pak Jokowi menghapus logo PD Perjuangan kelihatannya. Berseteru sampai akhir. Itu dia judulnya. Perselisihan Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri makin meruncing. Menteri dan pejabat yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan disingkirkan. Nah, ini kita baca ya. Halaman 26 sih, tapi seperti biasa kita bacanya yang opini aja ya. Nanti kalau teman-teman mau baca lengkap ya beli Tempo lah. Beli majalah Tempo atau nonton bocor halus politik di YouTube-nya Tempo. Nah, sebelum masuk ke opini yang tadi di cover, saya mau bacakan juga ini nih. Nah, tuh ya. Perseteruan PKB PBNU akibat pansus haji. Nah, ini kita baca sedikit ya. Sebelum kita masuk ke sana. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Partai Kebangkitan Bangsa kembali tegang. Kali ini perseteruan terjadi karena Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu penggagas panitia khusus itu adalah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mencurigai pembentukan panitia khusus haji itu pun bertujuan menyerang lembaganya dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut adalah adik kandung Yahya. Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU, ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad 28 Juni 2024. Salah satu hasil rapat pleno tersebut adalah pembentukan panitia khusus untuk mengkaji hubungan PBNU dengan PKB. Panitia khusus ini dipimpin oleh Wakil Rais Am PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua PBNU Amin Syahid Husni. Panitia mengundang sejumlah bekas pengurus PKB untuk memberi kesaksian mengenai kepengurusan PKB oleh Muhaimin. Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edi mendatangi kantor PBNU di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024. Lukman mengatakan Muhaimin menghilangkan kewenangan Dewan Syuro yang memberikan persetujuan atas keputusan yang diambil oleh pengurus pusat PKB. Karena itu, PKB kini berpusat di tangan Muhaimin. Bukan hanya menentukan kebijakan partai, tapi bisa memberhentikan pengurus wilayah tanpa ada musyawarah, ucap Lukman. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menampik ucapan Lukman. Jazilul yang juga Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat justru menyebut Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf ingin mengembosi PKB. Mereka mengganggu apa yang dilakukan PKB, katanya. Ya itu tadi, tapi kan di awal-awal katanya, kata Pak Stakuf ya, PBNU nggak mau ikut-ikut di politik gitu. Gus Yahya ya mengatakan begitu. Yahya Khalil Stakuf. Tapi sekarang nampaknya ada keinginan mungkin ya masuk ke sana. Nah, yang menarik juga di tentang ringkasan tadi itu ringkasan. Jokowi boyong pesohor IKN. Nah, ini saya sudah bilang IKN bukan tempat piknik. Ya, kita masuk deh ke opini nih. Wah, mantap gitu ya. Beroposisilah PDIP. Wah, ini informasi aja. Ibu Mega tuh konon kabarnya lebih suka
disebut lengkap PDI Perjuangan dibandingkan PDIP. Jadi ini kita sebutlah. Beroposisilah PDI Perjuangan. Kita bacain ya. Jika saja ketegangan Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo terjadi jauh-jauh hari, laju mundur demokrasi mungkin bisa dicegah. Selama 10 tahun berkuasa, Jokowi memutar balik demokrasi yang dirintis sejak masa reformasi. Institusi-institusi demokrasi dilemahkan lewat cara yang legal. Dia menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat perpanjangan tangannya dengan mengepit mayoritas partai di parlemen. Lembaga pengontrol eksekutif lain juga dibuat tak bergigi. Setelah undang-undangnya direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi berada di bawah penguasa. Dengan lembeknya lembaga-lembaga tersebut, Jokowi menjalankan kekuasaannya hampir tanpa kontrol. Perpecahan Megawati dan partainya dengan Jokowi sudah bukan rahasia. Setelah Megawati dan Jokowi berbeda kubu pada pemilihan umum 2024, sebagian kader Banteng mengecap Jokowi sebagai pengkhianat. Tak sekedar berbeda haluan dalam pemilihan presiden, Jokowi mereka anggap menggembosi kantong suara PDIP dalam pemilihan legislatif lewat pengerahan berbagai sumber daya dari bantuan sosial hingga aparatur negara. Setelah pemilihan presiden berlalu dan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo kalah, serangan politikus PDIP terhadap Jokowi makin deras. Bersamaan dengan itu, kasus-kasus hukum yang melibatkan politikus Banteng juga mencuat. Beberapa perkara lama kini dihidupkan lagi, termasuk suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan oleh Harun Masiku yang berpeluang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pengusutan itu harus dilakukan, tapi ketika hubungan PDIP dan Jokowi memanas, hal tersebut memberi kesan KPK dipakai pemerintah untuk menekan PDIP. Sebelum pecah kongsi, PDIP adalah sekutu terbesar Jokowi. PDIP pula yang menjadi kendaraan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Berkat dukungan PDIP yang memiliki kursi terbanyak di DPR, kebijakan Jokowi tak mendapat perlawanan berarti di lembaga legislatif. Sejumlah undang-undang kontroversial yang diinisiasi pemerintah seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara mulus diloloskan para legislator. Karena itu, PDIP sebenarnya turut menanggung dosa yang dibuat Jokowi, tak hanya mendukung segala kebijakan dan tindakan mantan kadernya itu, tapi juga membiarkan dan turut menikmati keputusan sesat Jokowi. PDIP misalnya mendukung pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK. Telah jadi rahasia umum, banyak kader PDIP diterungku komisi karena korupsi. Untuk menebusnya, Megawati harus menarik semua menteri yang berasal dari PDIP. Argumentasi PDIP akan kehilangan akses mengontrol kabinet jika tak memiliki kader di pemerintahan. Suara yang kerap disampaikan politikus partai sebelum pemilu tak bisa lagi dipakai. Kekhawatiran posisi menteri yang ditinggalkan PDIP bakal diisi politikus busuk tak relevan dan hanya akan membuat PDIP dicapkan menyerang Jokowi seraya tetap mencari manfaat di akhir pemerintahan. PDIP justru hipokrit. Setelah Jokowi lengser, PDIP hendaknya mengabaikan sang mantan presiden dalam pertarungan mempertahankan posisi ketua DPR dan posisi di alat kelengkapan DPR lewat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Harap diingat, Jokowi adalah person tanpa partai dan tanpa kekuatan setelah 20 Oktober nanti. PDIP selayaknya mengkoreksi diri, kekuasaan harus berjalan dengan kontrol. Sebagai pemenang pemilu legislatif di pemerintahan baru kelak, PDIP tak boleh ragu menjadi kekuatan penyeimbang. Dengan cara ini, partai akan berkontribusi nyata bagi demokrasi. Dengan kekuatan yang tersebar, Indonesia tak benar-benar jatuh menjadi negara otorasi seperti Thailand dan Myanmar. Demikian pendapat ilmuwan politik Australia Marcus Metzner. Beroposisi terhadap Jokowi tapi membebek pemerintahan baru hanya akan membuat PDIP dianggap tak berikhtiar menyelamatkan demokrasi dan hanya melampiaskan dendam kepada
seorang kadernya yang berkhianat. Nah, itu tadi tuh opininya Tempo. Nah, ini kalau kita lihat di dalam tuh, ini ada opini tentang aliran korupsi masa pandemi. Kemudian ini yang menarik nih, dari ormas agama menjadi ormas tambang. Sikap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menerima konsesi tambang bakal berbuah persoalan, rawan korupsi dan memicu konflik horizontal. Jadi saya bacain paragraf terakhir aja lah. Karena itu, para pengurus ormas keagamaan hendaknya menyudahi narasi palsu pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengelola tambang, ormas keagamaan tak berbeda dengan perusahaan-perusahaan sektor ekstraktif yang dikuasai para pengusaha besar. Menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah sama dengan menjerumuskan organisasi umat ke kubangan masalah dan pengaruh penguasa. Ya, gitu. Nah, ini konflik terbuka Jokowi Mega juga ada, kita buka. Lain dulu, lain sekarang. Sikap PDI Perjuangan terhadap Joko Widodo berubah 180 derajat setelah keduanya bermusuhan. Dulu mereka membela Jokowi dan keluarganya. Sekarang sebaliknya. Contoh nih, dugaan pencucian uang Gibran Kaisang. Januari 2022, dua anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang mengharap dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gibran Kaisang dituding melakukan pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis bernuansa kolusi dan nepotisme. Saat itu PDI Perjuangan menyatakan pelaporan tersebut politis dan membantah tujuan Ubaidillah. Nah, tapi tadi kan Januari 2022, Juni 2024, PDIP menuding KPK tebang pilih kasus karena tak menindaklanjuti laporan Ubaidillah. KPK memilih menggarap kasus hilangnya Harun Masiku yang berpeluang menjerat Hasto Kristianto. Ya gitulah, kira-kira ya. Nah, ini ada wawancara Anin Bakri. Jadi gitu, teman-teman. Silakan beli majalah Tempo atau tonton Bocor Halus Tempo untuk mendengarkan dan membaca lengkap tentang berseteru sampai akhir. Oh iya, sekarang kita lihat. Tempo enak dibaca dan perlu. Perlunya udah kelihatan lagi, teman-teman, lihat. Kemarin di edisi sebelumnya kan perlunya ketutupan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.